Mimin lanjut lagi ya bosku. Bab 52. Tiba-tiba istriku cuek. Setelah makan malam selesai, Dewa sengaja mengajak adik dan istrinya untuk berkumpul di ruang santai. Bukan maksud hendak mengajak bersantai tetapi, Dewa hendak mengomeli sang adik yang sudah membuat istrinya ingin berpenampilan seperti dirinya. Dewa sangat yakin semua itu pasti ulah dari Dewi yang dengan sengaja mengajak istrinya pakaian seperti dirinya yang serba terbuka. Tentu saja Dewa tidak akan setuju dengan itu. Sebenarnya tadi Dewa hendak langsung memarahi adiknya ketika Feli sedang mandi tadi. Namun ia urungkan karena tiba-tiba Bima menghubunginya ada pekerjaan penting yang harus segera dicek melalui email. Suasana di ruangan itu begitu hening, tidak ada yang berbicara sedikit pun, apalagi saat melihat raut wajah Dewa yang tampak ingin memakan orang saja, membuat kedua wanita itu tampak diam dalam kebingungan. Kak Dewa, kenapa sih? Kalau tidak ada yang dibicarakan aku mau ke kamar saja, mau nonton drakor. Dewi yang merasa jengah akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, karena kakaknya itu menyuruhnya duduk di ruang santai, namun sedari tadi hanya diam saja dan juga menatapnya tajam. Aku cuma mau memperingatimu, jangan sekali-kali kamu mengajak istriku untuk berpakaian terbuka, Dewa tegas. Kenapa? Bukankah itu keren? Mendengar penuturan kakaknya, Dewi hanya menanggapinya dengan santai. Menurutnya kakaknya itu sangat lebay. Bukankah kakaknya itu sangat menyukai wanita S3 tetapi kenapa sekarang malah melarang istrinya untuk tampil S3? Iya, kamu kan juga suka dengan wanita berpenampilan seperti itu, ujar Feli ikut menimpali, sambil menatap Dewa yang duduk di sebelahnya. Diam. Aku sedang tidak meminta pendapatmu. Dewa sangat kesal kepada istrinya, karena dia sangat ngeyel ingin ikut-ikutan seperti adiknya. Kemana istrinya yang penurut dan sederhana itu? Dulu memang entah mengapa dia sangat menyukai wanita S3, baginya memiliki wanita cantik dan S3 adalah suatu kebanggaan supaya bisa ia pamerkan kepada teman-temannya, tentu sebelum dikhianati oleh Jenika. Namun tiba-tiba dirinya harus menikah dengan Feli, wanita sederhana dan apa adanya yang sama sekali bukan tipenya, membuatnya menjadi malu memiliki istri yang menurutnya tidak bisa ia pamerkan kepada teman-temannya, dan selalu menjelek-jelekan sang istri di hadapan teman-temannya. Bahkan saat sedang reuni dia tidak pernah mengajak Feli, padahal teman-temannya yang sudah menikah ada yang mengajak istri bahkan anaknya. Namun tidak dengan Dewa yang malu mengajak istrinya. Seharusnya kamu itu berubah, bukan malah mengajak istriku. Dulu memang aku menyukainya, tapi sekarang aku tidak akan rela tebuh istriku dilihat oleh orang lain. Lihat saja jika kamu tetap melakukannya, jangan salahkan aku jika semua fasilitasmu aku cabut, biar jadi serius. Kamu lupa dulu sering menghina penampilanku, kenapa sekarang tidak boleh? Tanya Feli yang sedikit kurang setuju. Tidak suka jika membahas itu, membuat rasa bersalahnya hadir kembali. Dasar egois. Nyebelin. Seru Dewi. Aku tidak peduli. Ayo sayang, sekarang giliran kamu yang aku hukum. Dewa menarik lembut tangan istrinya menuju kamar mereka berdua. Feli yang tidak ingin membuat suaminya tambah marah pun hanya pasrah. Cih, lihat saja seorang Dewi tidak akan menyerah. Dewi adalah wanita yang dilarang maka akan ia lakukan, entah mengapa ia ingin sekali membuat Feli yang pelos menjadi seperti dirinya. Setelah menghukum istri dengan M364 Hekan C4IR4N olinya, laki-laki tampan itu menyudahi kegiatan P4 nasnya, karena sang mentari sudah menampakkan sinarnya. Dewa tersenyum puas. Tadi malam ia menghukum istrinya itu dengan mengempur Feli sampai pagi, sontak membuat Feli terkapar tak berdaya dibuatnya. Entah sudah berapa ronde,
sepertinya sudah tidak terhitung lagi. Semalaman sudah berbagai macam G4 ia lakukan saat berjalan dengan Feli. Sedangkan wanita itu hanya pasrah saat tubuhnya dibolak-balik, dan ditarik ke beberapa sudut tempat, menolak sudah ia lakukan namun, suaminya tidak mempedulikan. Untung saja sekarang weekend jadi dewa bebas untuk XXZ istrinya habis-habisan sampai pagi tanpa takut dirinya terlambat pergi ke kantor. Dewa segera mencabot senjata-nya, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan juga tubuh sang istri. Ia memberikan C1 uman manis di kening dan juga B1 bir Feli yang sudah bengkak, kemudian menarik tubuh lemas itu ke dalam dekapannya. Aku sangat mencintaimu sayang, aku tidak akan pernah kembali lagi kepada wanita itu, jadi kamu tidak perlu berubah seperti Dewi. Maafkan aku yang dulu sayang, secara tidak langsung akulah yang membuatmu menjadi wanita yang tidak percaya diri. Tolong jangan pernah berubah, hanya kamu wanita yang aku cintai selamanya. Tidak ada jawaban dari Feli, karena dia tidak mendengar semua yang dikatakan oleh dewa. Wanita cantik itu sudah terlelap saat di ronde terakhir karena sudah tidak sanggup lagi menahan kantuknya. Semalaman suaminya itu terus menghajur dirinya dan tidak membiarkannya istirahat sama sekali sampai pagi. Apapun yang akan dikatakan Jenika, aku harap kamu tidak terpengaruh sayang. Aku tidak akan sanggup jika kamu meninggalkanku. Dewa mengtigaluk tubuh istrinya dan ikut memejamkan matanya, ia sendiri juga sangat mengantuk. Pukul 10.40, Feli terbangun dari tidurnya karena merasakan perutnya mulai terasa lapar. Ia meraba-raba tempat di sebelahnya tetapi, kosong tidak ada suaminya. Feli menoleh ke dinding untuk melihat jam sontak matanya melotot saat melihat arah jarum jam. Juga abis enak-enak malah ditinggal sendirian, awas kamu mas. Kesal Feli. Feli mengucek matanya sambil menguap. Ia sebenarnya masih ngantuk dan badannya pun masih sangat lelah dan remuk redam. Namun mau bagaimana lagi mau tidak mau ia harus bangun, karena perutnya sudah keroncongan minta diisi. Langsung saja wanita itu bangun, menurunkan kakinya dan beranjak menuju kamar mandi dengan tubuh yang dibalut dengan selimut tebalnya. Au, sakit sekali. Mas Dewa brutal sekali semalam, tidak ada puaspu 4S-nya, sekarang malah ditinggal. Feli sungguh sangat kesal kepada suaminya, bagaimana tidak, semalam suaminya itu sangat bersemangat dan brutal sekali saat bercinta. Padahal setiap hari mereka melakukannya, namun suaminya itu seakan-akan tidak pernah pu 4S, malah semakin M3 sum saja setiap harinya. Apa jangan-jangan dewa memakai lintah Papua, huhui. Gaspol. Dengan terlatih-tatih Feli berjalan menuju kamar mandi, sepertinya ia akan berandam terlebih dahulu di dalam bathtub, supaya tubuhnya menjadi lebih segar dan juga untuk meredakan rasa perih di bagian intinya. Nyaman sekali rasanya. Feli merasakan tubuhnya begitu hangat dan nyaman saat berendam, dan juga aroma melati kesukaannya membuatnya menjadi rileks. Setelah 30 menit berendam, wanita itu menyudahi acara berendamnya. Ia ingin segera turun ke bawah dan sarapan, bukan sarapan sebenarnya karena hari ini sudah siang. Feli sudah terlihat cantik dan rapi, dengan rambut yang dibiarkan basah. Bukan berniat untuk pamer rambut basah, namun dirinya sudah tidak sempat untuk mengeringkan rambutnya, karena jas sudah sangat lapar. Langsung saja wanita itu turun ke bawah menuju dapur, untung saja makanan di meja makan masih banyak walaupun sudah pada dingin, namun segera Feli hangatkan sebelum ia santap, setelah itu Feli memakan makanan yang sudah dihangatkan itu dengan lahap. Bab 53. Di sisi lain, kini Dewa sedang berada di ruang tengah duduk santai dengan Bima,
dan Dewi sambil menonton televisi yang menampilkan idol K-pop kesukaan Dewi. Saat Dewa sedang asik tidur dengan istrinya, tiba-tiba pintu kamarnya digedor-gedor dari luar, dan setelah ia lihat ternyata itu adalah sahabat laknatnya Bima. Dengan sangat terpaksa Dewa bangun menemui Bima, yang dengan kurang ajarnya mengedor-ngedor pintu kamarnya pagi-pagi. Untung saja istrinya tidak sampai terbangun mungkin karena kelelahan, dan yang lebih menjengkelkan lagi ternyata Bima bertandang ke rumahnya hanya untuk sekedar main saja. Ia kira ada hal penting tentang pekerjaan. Dewa tidak tahu saja alasan sebenarnya Bima datang ke rumahnya, yakni untuk TP-TP kepada Dewi, cinta dalam diamnya. Sungguh sangat tidak gantel sekali. Di antara mereka bertiga yang sedang menonton, hanya Dewi saja yang terlihat heboh menyaksikan aksi-aksi para idol kesukaannya. Sementara Dewa terdiam tidak mengerti dengan apa yang ditonton adiknya sampai seheboh itu, sedangkan Bima tampak kesal dan cemburu melihat Dewi yang terus memuji-muji para idol pria yang sedang ditontonnya. "Hua, mak anakmu pengin nikah dengan Opa Min Yungi yang swag itu," teriak Dewi heboh. "Ya ampun Kuk. Imut sekali pacarnya aku. BIP. Omo-omo. Opa Jimin selingkuhanku yang paling hot se-RT, senyumanmu membuatku meleleh." Begitulah teriakan Dewi yang super heboh, sambil mencak-mencak saat menonton aksi para suami-suami online-nya. Dewa yang melihat tingkah adiknya yang seperti orang kesurupan pun, dengan kuatnya melempar bantal sofa ke arah Dewi. "Buk, kau itu berisik sekali, walaupun kau teriak-teriak sampai lehermu putus pun, mereka tidak akan sudi menjadi pacar apalagi suamimu. Kau itu menyebalkan sekali. Suka sekali merusak kesenanganku, urusi saja urusanmu." Kesal Dewi, menurutnya kakaknya itu selalu saja merusak kesenangannya, dari mulai mengurusi tentang pergaulannya dan sekarang mengganggunya dengan para suami online-nya, sangat menjengkelkan. Bilang saja kalau Kak Dewa iri sama ketampanan mereka. Ejek Dewi dengan tersenyum sinis. Dewa yang ingin membalas ejekan Dewi pun, ia urungkan. Dengan cepat ia bangkit dari duduknya saat melihat sang istri yang tengah berjalan ke arahnya dengan terlatih-tatih. Feli yang memang sudah menyelesaikan makannya langsung saja pergi ke ruang tengah, saat mendengar suara Dewi yang berteriak heboh yang membuatnya penasaran. Dan saat tiba di ruang tengah ternyata suaminya juga ada di sana bersama Bima juga. "Sayang, kamu sudah bangun? Kamu sudah makan kan? Kalau belum biar aku ambilkan." Dewa bertanya dengan lembut, dan dengan penuh perhatian ia menuntun istrinya untuk duduk di sofa sebelahnya. "Udah," jawab Feli singkat. Dia masih kesal dengan Dewa yang dengan seenaknya meninggalkannya tadi, bahkan tidak meminta maaf semalaman sudah menggempurnya tanpa ampun. "Wangi banget kamu Yang," ucap Dewa sambil mendusel-dusel manja pada Feli yang sudah duduk di sampingnya. Sambil tangannya menahan kepala Dewa yang bersarang di ceruk lehernya dan menggigit-gigit kecil di sana. Namun bukan Dewa namanya jika dia menurut, dengan otak M3 Sumnya diterus menempel pada tubuh Feli dan meraba-raba tubuh istrinya itu, sehingga membuat Bima dan Dewi rasanya ingin mengubur hidup-hidup laki-laki tampan yang sudah berbuat M3 Sum di depannya. Dewa terus saja bertanya tentang kondisi satu enti Feli apakah masih sakit atau tidak, tetapi Feli hanya diam saja. Dia lebih memilih menonton televisi, daripada meladeni pertanyaan suaminya yang membuatnya malu, apalagi di sana ada Dewi dan juga Bima yang mendengar jelas pertanyaan Dewa. Namun mereka memilih pura-pura tidak dengar. "Sayang, kenapa dari tadi kamu cuekin aku sih?" tanya Dewa yang mulai kesal, karena dari tadi istrinya itu tidak memperdulikannya sama sekali, malah ikut-ikutan heboh seperti adiknya. "Dewi, suami-suami kita kenapa pada tampan-tampan sih?
Ucap Feli membuat mata Dewa melotot seketika. Dulu memang Feli tidak mengenal dengan yang namanya K-pop-K-popan, namun setelah bergaul dengan Dewi sang K-popers dia jadi suka dengan K-pop, apalagi dengan para cowok-cowok tampan dari negeri ginseng tersebut. Hua! Teriak kedua wanita itu, saat melihat salah satu member memamerkan perutnya yang memperlihatkan roti sobek. Omo-omo aku ingin sekali mengsatugit ujung bantal sofa, Bima rasanya ingin sekali membanting televisi itu, akan tetapi mana ia berani itu televisi orang. Mungkin sebelum dia membanting televisi itu, dirinya dululah yang bakal dibanting oleh bosnya. Sontak membuat Bima dan Feli menatap ke arahnya dan langsung melotot. Feli berteriak bukan karena terpesona, bukan. Bukan itu. Melainkan dia berteriak kesakitan, karena Dewa meremas D4-nya dengan sangat kuat, lantara kesal saat melihat binar penuh keterpesonaan di mata istrinya saat melihat roti sobek laki-laki lain, membuatnya sangat kesal dan cemburu, sehingga ia dengan sengaja meremas benda favorit yang sejak tadi ia mainkan. Mas sakit tahu. Kamu kasar sekali. Feli mencubit tangan Dewa yang sudah meremas D4-nya dengan sangat kuat, membuat Dewa melepaskan tangannya. Salahmu sendiri ngapain kamu liatin mereka sampai segitunya, apalagi tadi kamu mau bilang. Ketus Dewa sambil mengusap-usap tangannya yang dicubit Feli barusan. Kalau iya kenapa? Aku tuh lagi kesal sama kamu. Semalaman kamu menggempur Eko sampai pagi. Terus apa? Kamu tinggalin aku begitu saja, sarkas Feli frontal, dia tidak bisa mengontrol ucapnya karena dia sedang sangat kesal dan moodnya juga kurang bagus sedari ia bertemu dengan Jenika. Laki-laki tampan itu tidak menyangka istrinya akan berbicara seperti itu, menganggap dirinya yang berharga seperti wanita murahan. Dewa menatap tajam istrinya dengan rahang yang mengeras. Terlihat sekali jika ia sangat marah saat ini. Sontak membuat Feli menunduk takut mendapatkan bentakan dari Dewa. Matiin, matiin. Gara-gara nonton mereka terjadi huru-hara di rumah tangga orang. Ucap Bima menyuruh Dewi mematikan televisi, dengan sangat patuh dan masih kaget segera Dewi mematikan televisi tersebut. Kamu tahu? Aku sangat tidak suka dan tegas. Asal kamu tahu, bagiku kamu adalah wanita yang sangat berharga dalam hidupku, belahan jiwaku. Ya aku hanya kesal saja, saat bangun tadi sangat susah sekali, badanku sakit semua dan tidak ada Mas Dewa yang membantuku dan malah meninggalkanku bersantai di sini. Bagaimana aku tidak kesal? Ujar Feli membela diri, dengan cemberut. Dewa pun hanya diam saja masih kesal dengan penuturan istrinya tadi. Lah kenapa jadi pada kesal-kesalan situ dua pasutri? Ini semua gara-gara kau Bima. Jika bukan karena kau tadi tidak mungkin aku Bima, memang karena Bimalah yang pagi-pagi sudah merusuh di rumahnya. Mana aku tahu jika kalian habis begadang. Jawab Bima yang tidak merasa bersalah sama sekali, malah dia dengan santainya memakan cemilannya. Cek, sudahlah jangan pada berantem, bagaimana kalau kita main TOD saja? Daripada debat gak jelas. Gimana?